Hai, welcome buat 600.000 subscribers per hari ini kita rekam. Yang gue tahu lo semua selalu cari peluang baru. Hari ini kita spesifik bahas saham Amerika. Gue akan bagi jadi 3 segmen supaya mudah untuk lo pahami. Pertama adalah top 3 alasan kenapa gue invest selama beberapa tahun terakhir. Kedua, resiko dan juga hal-hal secara legal, secara pajak yang lo perlu tahu dan banyak orang nggak spill ini. Dan yang terakhir adalah gue akan kasih lihat gimana performance-nya gue selama beberapa tahun terakhir. Alright, without further ado, let's start. Seperti biasa, gue akan sambil nyoret-nyoret, gue akan sambil ngeliat catatan gue karena ngomongin uang, gue nggak mau sampai salah. Ini menurut gue yang paling penting. Kita bisa masuk ke peluang yang cuman ada di Amerika. Lu bayangin nih, lihat angkanya nih ya. Nggak usah jauh-jauh, ini cuman angka 2022 akhir, 2023 awal. Jadi baru sekitar 3 tahunan. Meta dari 100 bisa ke 600, Google dari 100 bisa ke 300, Nvidia dari $12 ke 170. Nah, itu kesempatan yang menurut gue susah sekali dicari di Indonesia. Jadi menurut gue, kalau lu tertarik dengan peluang kayak gini, dan perusahaannya menurut gue sehat-sehat semua gitu. Metanya sehat, Google-nya sehat, right? Nvidia juga, I don't know kalau Nvidia, right? Karena bisa jadi ada AI bubble, kita nggak tahu. Tapi menurut gue, at least potensi itu bisa lu tangkap. Nah, tapi yang kedua menurut gue menarik adalah saham Amerika itu sekarang, kita dengan modal kecil, kita bisa dapat akses yang besar ke peluang yang besar. Gini, saham Meta sekitar $600, 10 jutaan. Satu lembar. Saham Google, $300. Kelihatannya kayak anjrit mahal banget. Tapi sekarang ada yang namanya fractional stock. Di mana lo bisa beli sebagian dari saham tersebut. Misalnya, lo cuma punya duit $100, 1,7 juta. Lo bisa beli sebagian, 0, sekian dari saham tersebut. Sampai sini paham ya? Nah, itu yang gue maksud dengan modal kecil, akses besar. At least, lo bisa masuk ke dalam pintunya. Kalau dulu, pintunya tuh harganya tinggi banget. Sekarang lo bisa ikutan, walaupun dengan nilai yang kecil. Itu menurut gue udah game changer banget. Poin yang nomor kedua adalah diversifikasi. Ini cara lain untuk melihatnya. Kalau lo cuma punya $100, lo nggak perlu milih satu saham doang. Karena ya itu doang saham yang lo mampu. Lo bisa masuk ke 5-10 saham yang berbeda dan lo beli secara proporsional. 0, sekian di sini, 0, sekian di sini, 0, sekian di sini. Paham ya? Dengan cara itu lo bisa lebih diversify resikonya lo. Dan gue suka banget sebagai investor kita bisa diversify. Poin ketiga yang menurut gue menarik adalah gue makin sadar ini ketika gue jalan-jalan ke luar negeri. Dulu $1, 10 tahun lalu gue pergi, itu bisa dapat 1 pizza misalnya. Sekarang udah nggak ada lagi tuh $1 pizza tuh. 1,5, 1,7, $2 bahkan. Right? Itu baru dari sisi inflasi. Yang kedua, kurs kita juga kalah terus, men. Dulu waktu 10 tahun gue berangkat, itu kursnya masih belasan ribu. Ya, 11, 12. Sekarang udah mau 17.000. Artinya apa? Kalau lo beli saham Amerika dengan nilai dolar, lu bisa punya potensi double weight. Pertama, lu menang dari capital gain, yaitu harga sahamnya yang naik. Yang kedua, lu juga bisa menang dari menjaga nilai uang lu. Ya, jangan sampai turun terus kursnya. Ya, kita mau $1 yang sama dalam kekayaan kita 10 tahun dari sekarang bisa membeli hal yang sama. Kira-kira begitu. Clear ya teman-teman ya. Jadi 3 hal itu menurut gue jadi win-nya. Tapi gue mau jadi orang yang objektif. Kita harus ngelihat juga sisi sebaliknya. There's 2 sides of the same coin. Pertama adalah kita harus paham dari sisi teksnya dulu. It's complex. Tapi gue akan coba sederhanakan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama adalah dividen. Pajak dividen kalau di luar negeri itu 15%, di Indonesia 10%. Oke lah, beda 5% nggak apa-apa. Lu bawa pulang ke Indo, nah menarik. Ada PMK 81 tahun 2024 yang bilang kalau dividen dari luar negeri lu bawa pulang ke Indonesia pun lu bisa bebas pajak. Dengan catatan diinvestasikan ke bentuk-bentuk seperti ini gue tampilin di layar. Ya, langsung lihat sendiri, baca sendiri pasalnya, kalian maknai sendiri. Ya. Nah yang kedua yang lebih penting lagi, karena ini potongan yang lebih besar, capital gain tax. Dari kenaikan saham kalian, kalau kalian jual, kenaikannya itu akan kena pajak sampai 35%. Mengikuti pajak progresifnya Indonesia. Bandingkan sama kalau capital gain tax kalau saham Indonesia. Saham Indonesia kalau ada kenaikan dan kalian jual, dari kenaikan tersebut Anda cuma dikenakan pajak 0,1%. Jadi bedanya bumi dan langit. Tapi sekali lagi, kalian punya kemungkinan cuan kayak Meta 6 kali lipat, Google 3 kali lipat, Nvidia 15 kali lipat, bawa pulang bagi-bagi 30%, oke lah. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, menurut gue juga penting untuk memperhatikan conversion rate atau nilai tukar. Di setiap platform, gue kebetulan pakainya Valbury. Ini gue real aja kasih lihat ya, supaya teman-teman bisa langsung tahu angkanya. Waktu gue melakukan top up, rate di Valbury itu Rp17.035. Rate di Google Rp16.959. Jadi perbedaannya cuma Rp76. Ya sudahlah,
Ini ongkos trading. Di luar dari itu teman-teman, of course ada banyak resiko-resiko lain yang juga perlu kita perhatikan. Resiko apa? Geopolitics. US itu sangat rentan sekali. Kedua, resiko dari market. Di Indonesia, 25% itu udah ARB batas bawah. Artinya dalam satu hari, kalau ada penurunan satu saham, paling mentok 25% selesai. Habis itu dia stop trading di situ. Di luar, hati-hati. Bisa lebih dalam lagi. Nah, jadi teman-teman sadar dengan resikonya juga. Of course, gue nggak bisa mention semua resiko ini karena menurut gue lebih penting gue kasih lihat spill apa yang udah gue pegang selama ini, perjalanan gue selama beberapa tahun terakhir supaya jadi bukti buat teman-teman semua dan bisa jadi inspirasi. Of course, ini bukan saran buat teman-teman memilih saham tertentu, ini buat edukasi. Ini data yang gue buat dari spreadsheet, of course. Menurut gue lebih gampang gue pakai ini. Semua investasi gue beli melalui platformnya Valbury. Teman-teman juga bisa coba kalau mau coba Valbury. Nanti gue mudahkan. Ada linknya di bawah, bisa langsung sign up. Menurut gue salah satu yang paling mudah, paling cepat. Cuman hati-hati teman-teman. Jangan sampai kalian lupa kalau duit kalian ditaruh di akun trading. Pastikan ini ditaruh di akun saham. Jangan sampai kalian bertransaksi dengan memanfaatkan margin. Karena kalau udah pakai margin, sekali boncos sudah berkali-kali lipat. Cuman pakai duit yang kalian punya, duit dingin yang memang kalian siapkan untuk investasikan. Dan kalau bisa pakai gaya gua, yang memang ngelihat jangka panjang. Bukan trading harian. Sampai situ clear ya. Gue gak mau nih teman-teman abis ini komplain sama gue. No. Do your own research. Kalau gue kayak gini. Nah, gue akan spill. Ini tabelnya gue tampilkan di teman-teman semua. Pertama, ada satu personal conviction gue. Karena kebetulan gue lumayan mantengin perusahaan ini namanya AstraZeneca. Yes, yang bikin vaksin. Tapi teman-teman harus perhatikan bahwa AstraZeneca ini juga salah satu produsen obat cancer. Yang menurut gue di saat sekarang ini jumlahnya itu semakin lama semakin tinggi. Kalau lu belum nonton dokumenter, coba lo nonton dokumenter judulnya Plastic Something ya kalau nggak salah di Netflix. Yaitu nunjukin betapa besarnya dampak penggunaan mikroplastik yang masuk ke dalam badan kita setiap harinya itu menambah jumlah orang yang kena cancer, like breast cancer, kanker usus dan macam-macam. Dan menurut gua bukan lagi ngedoain orang sakit, realitanya udah ada. Siapa yang bisa memberikan solusi pada itu? Siapa yang punya obatnya? Lah itulah yang punya potensi untuk bisa membantu menyembuhkan sekaligus secara bisnis akan bertumbuh. Nah, menurut gua AstraZeneca ini salah satu yang pioneer. Gua masuk di average cost sekitar 181, sekarang di sekitar 192. Per gua catet ini 16 Maret. Jadi gua punya floating profit sekitar 6% dalam waktu 3 bulan. Gua akan hold ini sampai menurut gua sekitar tahun depan. Kalau gua nggak salah baca, ya ada beberapa penemuan mereka yang sekarang tuh dalam proses clinical trial. Jadi obat itu sebelum dipakai di publik itu harus melewati fase dites dulu berkali-kali. Harus approve dulu baru bisa diperjualbelikan. Nah, ketika nanti ini obatnya benar-benar approve, menurut gua akan bisa punya upside yang gede banget. But I don't know, ini menurut gua sekali lagi time will tell. You do your own research. Yang kedua, gua masukin ke ETF. ETF ini untuk menstabilkan portfolio gua. Jadi biasanya cenderung gak terlalu fluktuatif ya, karena dia adalah koleksi dari sekian banyak saham-saham yang berada di satu bidang tertentu. Kebetulan gue pilih ETF-nya energi. Kemarin ketika terjadi berita tentang perang, gue melihat ada pola yang sama ketika pandemi, di mana terjadi kesulitan untuk orang mengakses minyak, sehingga harga minyaknya naik, sehingga stok-stok yang berhubungan sama energi juga ikut naik. Nah, tapi gue nggak mau ribet milihin satu-satu company energi yang mana di US, gue beli ETF-nya. Jadi spesifik ETF yang berhubungan sama stok-stok perusahaan-perusahaan energi. Jadi dalam waktu 10 hari, ini udah naik 3, sekian persen. Nah yang ketiga, sekali lagi gue cara bermain amannya dulu adalah dengan DCA. Gue terus top up Berkshire Hathaway. Ini adalah stok perusahaan investasinya Warren Buffett. Kenapa? Karena gue udah beberapa kali ngelihat masuk dalam 2 tahun terakhir dan gue ngerasa performance-nya over time bagus banget. Walaupun nggak sampai wow, tapi 8, 9, 10% per tahun tuh sangat masuk akal. Jadi ini super long term play. Secara historis, dia selalu bisa mengalahkan S&P 500 dengan compound annual growth-nya sekitar 20%. Jadi menurut gue, sebego-begonya, anggaplah gue ngambil 20% yang sama dengan historis sebelumnya, potong 30% dari pajak, gue masih bawa pulang sekitar 14%. Kira-kira begitu. Oke? Yang menariknya lagi dari saham Warren Buffett adalah selama 60 tahun terakhir, kalaupun dia ada dropnya tidak pernah sedalam S&P 500. Jadi ngerti ya? Perhatikan cara pikir gua, bukan ngelihat stok sahamnya. Pertama, gua invest di apa yang gua tahu. Jadi gua udah research banget soal AstraZeneca, karena gua punya informasi yang menurut gua bersedia untuk bet on it. Yang kedua, gua cari aman dulu dengan short term play. Ini menurut gua
energi lagi punya potensi. Tapi itu pun pakai ETF, nggak spesifik ke energi. Yang ketiga, gue backup lagi dengan sahamnya Berkshire Hathaway yang menurut gue lumayan stabil performance-nya selama 20 tahun terakhir. Proven, 20%. Baru kita sekarang masuk ke yang lebih high risk. Gue akan tampilkan di layar beberapa yang lumayan high risk. Ada 4, of course ada beberapa lagi, tapi gue nggak bisa tampilin semuanya buat teman-teman. Pertama ada Micron Technology, MU. Average cost gue sekitar 337. Currently di tanggal 16 Maret sekitar 405. Gue floating profit sekitar 20% dalam waktu 2,5 bulan. Google average cost 309. Currently at 303. Gue masih floating loss 1,96%. Which is fine. As usual, namanya invest pasti ada momennya, nggak mungkin semuanya hijau terus. But again, know what you buy, jadi gue secure banget. Berikutnya ada ASML. ASML ini juga salah satu company yang supply untuk kebutuhan AI. Average cost gue $1,1, sekarang lagi trading di 1,35, jadi gue udah floating profit sekitar 21% dalam 3 bulan. Dan yang terakhir ada AMD. AMD ini gue pegangnya cukup lama, sekitar 7 bulan. Waktu itu kebetulan gue masuk beberapa saat sebelum Nvidia mengambil keputusan bahwa kita juga akan sourcing sebagian chip kita dari AMD. By the way, kalian tahu kan kalau CEO-nya Nvidia sama CEO-nya AMD tuh saudaraan. Ya. Dan lu kalau ngeliat di market, selain Nvidia, produsen chip siapa lagi? Ya nomor 2, AMD. Jadi ya, gue udah masuk setelah 7 bulan terakhir dengan floating profit sekitar 20,9%. Nvidia, jujur, gue ketinggalan yang 2023 itu. Nah, gue sempat masuk sebentar, lalu gue udah take profit. Di sekitar 25-30% gue udah cukup. Gue nggak muluk-muluk anaknya. Dan kalau masuk lagi sekarang, menurut gue sudah ketinggian. Singkat aja, gue nggak pengen overwhelm teman-teman dengan segitu banyak data, tapi gue cuman pengen dari video ini teman-teman tahu, satu ada peluang yang di depan mata yang bisa teman-teman tangkap, dengan akses yang sangat affordable. Lu punya budget berapa ya lu bisa beli proporsi sahamnya sesuai dengan uang yang lu punya. Kedua, daftarnya juga mudah banget. Gua kebetulan pakai Valbury, teman-teman bisa pakai, silahkan juga. Caranya akan gua spill di bagian deskripsi untuk memudahkan lo semua. Kenapa gue pakai Valbury? Karena gini teman-teman, mereka juga adalah sekuritas yang jadi partner dari GoTrade. Jadi kalau teman-teman ngelihat GoTrade bertransaksi, itu di backupnya sama Valbury juga. Kebetulan gue udah pernah podcast juga sama salah satu C-level Valbury. I really like the person. Track recordnya di perusahaan tersebut rapi banget, udah belasan tahun di sana. Dan yang terakhir, gue juga pengen teman-teman sadar dengan semua resiko-resiko yang terlibat dalam investasi saham di luar negeri. Semoga dengan video sederhana ini teman-teman terbuka matanya sama peluang baru, berikut juga dengan resikonya. Jadi bisa ambil keputusan yang terinformasi dengan baik. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan tanya di kolom komen. Nanti gue akan coba jawab sebisa gue. Kalau enggak, gue akan minta tim yang Valbury yang langsung komen di bawah. Ya, karena again, gue di sini hanya sebagai investor retail biasa. Gue share pengalaman gue. Again, do your own research. Semoga teman-teman bisa maksimalin cuan lo semua. Salam belajar berkarya berbagi.